Di sebuah fragmen lain alam surgawi guntur, Liyuan tampak berlari ketakutan dengan wajah pucat pasi. Lengan kanannya telah hilang dan darah terus mengalir deras. Tubuhnya dipenuhi luka tebasan pedang dan luka terparah berada di bagian perut. Bahkan jiwa asalnya terluka parah dan terancam hancur. Jika bukan karena rahasia pelarian milik keluarganya, ia pasti sudah tewas dari tadi. Aura kematian terasa begitu pekat menyelimutinya. Liyuan tersenyum pahit dan penuh keputusasaan. Ia ingin melawan, tetapi orang yang mengejarnya membawa sebuah cermin kuno yang sanggup menghancurkan berbagai pembatasan dengan mudah. Di sisi lain, Liyuan belum pulih total setelah menggunakan hati pembatasan untuk membantu Wang Lin menjebak leluhur darah sebelumnya. Tanpa jarak yang cukup untuk bersembunyi, ia tak bisa berbuat banyak. Hanya keluarga besar keturunan alam surgawi yang bisa memiliki cermin kuno penghancur pembatasan seperti itu. Jika keluarga Li masih berjaya, mereka hanyalah sekelompok badut. Liyuan kemudian meminta maaf dalam hati karena tidak akan bisa menepati janjinya untuk memberikan hati pembatasan kepada Wang Lin. Tak jauh di belakangnya, 3 kultivator tengah mengejar Liyuan tanpa henti. Seorang wanita tampak sangat cantik dengan pesona yang memikat. Tangannya memegang salah satu pedang pendek yang didapatkan Liyuan dari ruang penyimpanan celestial sebelumnya. Sementara pria muda di sebelahnya bersikap manja dan berjanji akan menangkap Liyuan demi merebut 8 pedang sisanya untuk diberikan pada wanita itu. Di sisi lain, pria tua yang berjalan mengawal mereka berada di puncak ilusori Yin. Tak lama kemudian, pelarian Liyuan akhirnya berada di ujung tanduk. Tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga bagai pelita kehabisan minyak. Satu-satunya alasan ia masih bernapas adalah karena pemuda di belakangnya sengaja menahannya demi menjadikannya sasaran empuk latihan berbagai mantra. Pria tua di samping pemuda itu sesekali memberikan petunjuk, dan setiap kali ia melakukannya, Liyuan akan tersiksa makin hebat. Dari 8 pedang terbang milik Liyuan, kini hanya tersisa 3. Pedang lainnya telah dirampas dengan mudah oleh pria tua itu, lalu diserahkan kepada pria muda untuk dijadikan hadiah bagi wanita di sampingnya. Suara tawa renyah dan manja dari wanita itu mulai membakar amarah di hati Liyuan. Di sepanjang jalan, luka-luka di tubuh Liyuan makin parah tanpa sempat disembuhkan. Lengan kanannya bahkan mulai membusuk dan dipenuhi serangga beracun putih buatan pemuda itu. Serangga-serangga itu menggerogoti daging hingga menyusup ke dalam jiwa asalnya dan menjadikan tubuh Liyuan sebagai sarang. Kecepatan Liyuan mulai melambat karena diselimuti rasa lelah luar biasa dan aura kematian yang makin pekat. Wajahnya yang semula pucat kini berubah merah abnormal karena demam racun. Melihat kondisi tersebut, pria tua di belakangnya menghentikan pandangannya dan berkata dengan tenang bahwa orang ini sudah kehabisan tenaga. Pemuda itu tersenyum tipis dan memuji Liyuan cukup hebat karena bisa bertahan sampai 13 hari. Ia juga meminta pria tua itu untuk menangkap kultivator ilusori Yin agar cacing jiwa okto miliknya bisa lebih cepat matang. Pria tua di sisinya mengangguk mantap. Sementara itu, gadis cantik di sebelah pemuda itu mengedipkan mata sembari menanyakan 9 pedang surgawi rampasan tersebut. Sambil merangkul pinggang wanita itu, tuan muda dari keluarga Yao itu menjawab dengan penuh kesombongan bahwa seluruh pedang itu akan menjadi miliknya. Bagi anggota keluarga Yao yang bahkan dihormati oleh kuil surgawi guntur, tak ada satupun benda di alam surgawi guntur yang tidak bisa ia dapatkan. Di saat yang bersamaan, Wang Lin yang baru mendarat di pecahan pulau terbang itu menyebarkan kesadaran ilahinya untuk mencari Liyuan. Begitu merasakan kondisi sahabatnya, ekspresi Wang Lin seketika menjadi sangat pekat oleh niat membunuh yang membara. Kondisi Liyuan sudah berada di ambang maut. Pandangannya meredup dan pupil matanya mulai digerogoti serangga putih beracun. Meski begitu, dengan sisa kesadaran dan keteguhan hatinya, Liyuan menolak mati konyol. Ia berbalik menatap 3 kultivator itu dan mengutuk perlakuan kejam mereka yang menjadikannya bahan mainan. Liyuan kemudian mengarahkan 3 pedang terbang terakhirnya ke arah tuan muda keluarga Yao. Namun, pemuda itu dapat dengan mudah menangkap ketiga pedang tersebut dengan mantra darahnya. Liyuan pantang menyerah, ia menekan jarinya ke dahi untuk menghentak sisa hati pembatasan dan merapalkan mantra pembatasan pemusnahan. Ia bahkan memuntahkan darah yang penuh serangga beracun ke arah serangan tersebut. Pembatasan hitam itu melesat dengan cepat, tetapi pria tua di samping tuan muda keluarga Yao melangkah maju. Hanya dengan satu seruan dan kibasan cermin kuno penghancur pembatasan, serangan terakhir Liyuan runtuh total. Liyuan memuntahkan darah lagi dan hanya bisa meratapi hati pembatasnya yang melemah karena telah banyak digunakan untuk membantu Wang Lin sebelumnya. Pria tua itu melangkah dingin dan mendaratkan tendangan keras yang membuyarkan sisa energi spiritual di tubuh Liyuan hingga membuatnya terhempas ke tanah tak berdaya. Setelah itu, tuan muda keluarga Yao melangkah maju dengan angkuh
untuk melakukan pencarian jiwa pada Liyuan, sementara wanita di sampingnya menonton dengan senyum memikat. Tepat saat tangan pemuda itu hendak menyentuh kepala Liyuan, sebuah riak ruang mendadak muncul. Seketika niat membunuh yang sangat dahsyat membekukan udara hingga membendung hawa dingin yang menjatuhkan es dari langit. Pria tua tahap ilusori Yin yang menyadari bahaya besar langsung berteriak panik menyuruh pemuda itu mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Sosok Wang Lin keluar dari riak ruang bagaikan dewa kematian. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi, Wang Lin melesat dan menunjuk dada tuan muda keluarga Yao untuk mematahkan seluruh tulang di tubuhnya dalam satu hentakan. Tanpa memberi jeda, jari Wang Lin mendarat tepat di antara alis tuan muda keluarga Yao. Energi asal yang sangat pekat menghantam masuk dan menghancurkan seluruh kultivasi hingga memaksa seluruh darah keluar dari pori-pori kulitnya, mengakibatkan tubuh tuan muda keluarga Yao berubah menjadi kabut darah di udara. Kekuatan energi asal yang begitu dahsyat itu menghancurkan tengkorak dan seluruh fisik tuan muda keluarga Yao hingga musnah tak berbekas. Ketika jiwa asalnya yang ketakutan mencoba melarikan diri, energi asal Wang Lin langsung mencabik-cabiknya, lalu dengan cepat memadatkannya menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan. Wang Lin menyambar bola jiwa tersebut dan menekannya ke antara alis Liyuan untuk memulihkan jiwa asal sahabatnya yang rusak. "Siapa yang memberimu kualifikasi untuk melukai temanku?" teriak Wang Lin dengan suara dingin yang menusuk tulang. Proses pembantaian brutal itu terjadi dalam sekejap mata. Pria tua yang terlambat melangkah berdiri mematung dengan dahi dibanjiri keringat dingin. Ketenangannya hancur berganti ketakutan hebat saat menyadari bahwa aura Wang Lin telah menyatu sempurna dengan alam. Di sisi lain, wanita cantik itu terpana linglung. Otaknya mendadak kosong menyaksikan kesombongan mereka hancur dalam hitungan detik. Di atas tanah yang bersimbah darah, Liyuan menatap sosok Wang Lin dengan mata berbinar penuh kegembiraan dan emosi yang meluap. Dengan sisa tenaganya, ia berteriak penuh kebencian meminta Wang Lin untuk membunuh mereka. Tanpa membuang waktu, Wang Lin melangkah mendatangi wanita cantik yang memegang pedang milik Liyuan. Wanita itu panik luar biasa setelah melihat tuan muda keluarga Yao tewas secara mengenaskan. Bagi wanita itu, Wang Lin kini bagaikan iblis pemangsa jiwa yang menakutkan. Ia mencoba melarikan diri dengan histeris dan membuat ketakutan hebat itu merusak hati Daonya hingga tingkat kultivasinya terancam anjlok drastis. Namun, kecepatan wanita itu tidak ada apa-apanya di mata Wang Lin. Sementara pria tua tahap ilusori Yin itu memilih melarikan diri, Wang Lin sudah mendaratkan satu jarinya di antara alis wanita cantik itu. Energi asal mengalir masuk dan memicu ledakan beruntun di dalam tubuhnya. Jiwa asal wanita itu keluar berbentuk bola cahaya dan langsung ditangkap oleh Wang Lin, yang kemudian dilemparkan ke arah Liyuan untuk memulihkan lukanya. Tubuh wanita itu seketika hancur dan musnah. Seluruh pedang terbang serta tas penyimpanan miliknya pun jatuh berserakan di tanah. Melihat pria tua itu terus kabur melintasi udara, Wang Lin tersenyum dingin. Ia melangkah maju dan seketika menyatu dengan dimensi ruang. Pria tua itu terkejut saat riak ruang mendadak muncul tepat di hadapannya dan memaksa langkahnya terhenti ketika sosok Wang Lin keluar membendung jalan. Wang Lin menegaskan dengan dingin bahwa pria tua itu adalah target selanjutnya. Sambaran petir ungu setebal lengan berkumpul di tangannya dan meluncur deras. Pria tua itu panik dan membentengi diri dengan mantra perisai api merah. Namun, kilatan petir Wang Lin bisa dengan mudah menghancurkan benteng tersebut hingga pria tua itu memuntahkan darah segar. Karena ketakutan, pria tua itu memohon untuk dibiarkan memberi penjelasan. Namun, Wang Lin langsung memotong omongannya dan bertanya berapa lama mereka menyiksa Liyuan. Pria tua itu menjawab dengan gemetar, 13 hari. Ia juga menegaskan bahwa semua ini karena tuan muda keluarga Yao. Pria tua itu sudah mencoba membujuknya, tetapi semua itu sia-sia karena status mereka. Rasa takutnya begitu besar karena ia sadar Wang Lin adalah kultivator korporeal yang dan mustahil ia lawan. Mendengar pengakuan pria tua itu, niat membunuh Wang Lin makin membara. Ia melesat mendekat dan mengarahkan dua jarinya ke lengan kiri pria tua itu, sembari melontarkan mantra stop. Seketika energi asal mengunci tubuh pria tua itu, hingga tidak bisa bergerak sedikit pun. Saat Wang Lin berkata ini untuk hari pertama, jarinya menghantam lengan kiri pria tua itu, hingga meledak hancur. Tak berhenti di situ, Wang Lin terus melanjutkan pembalasan dendamnya. Hari kedua, jarinya meremukkan kaki kiri pria tua itu hingga hancur. Hari ketiga, Wang Lin menginjak kaki kanan pria tua itu sampai hancur tak berbentuk. Hari keempat, jarinya menghancurkan lengan kanan yang merupakan anggota tubuh terakhirnya. Di saat mantra stop mulai melemah, Wang Lin kembali merapalkan mantra stop untuk mengunci tubuh pria tua itu kembali. Dalam derita yang tak terbayangkan,
pria tua itu teringat akan kalimat awal Wang Lin. Di sisi lain, Wang Lin terus mendaratkan gempuran jarinya berturut-turut untuk hari kelima, keenam, hingga ketujuh yang meremukkan seluruh tulang dada pria tua itu hingga menyemburkan kabut darah. Pada hari ke-8, Wang Lin menekan telapak tangannya ke dahi pria tua itu. Ia menegaskan bahwa ini untuk hari terakhir. Tubuh pria tua itu hancur total menjadi kabut darah. Jiwa asalnya melayang keluar dan berteriak bahwa keluarga Yao tidak akan melepaskannya. Namun, Wang Lin tetap tenang. Ia mengibarkan bendera 1 miliar jiwa yang menampilkan gambaran bayangan leluhur darah, lalu menggunakannya untuk menekan jiwa pria tua tersebut. Tanpa membuang waktu, Wang Lin merapalkan mantra pencarian jiwa untuk menghapus kesadaran pria tua itu dan mengolah jiwa asalnya menjadi bola energi murni. Wang Lin kemudian mendarat di samping Liyuan dan menyatukan bola energi asal itu ke antara alis sahabatnya. Ia kemudian mengatakan akan memberi Liyuan kesempatan. Namun, ia menegaskan apakah Liyuan bisa mencapai tahap ilusori yin atau tidak, itu tergantung pada dirinya sendiri. Dengan satu sentuhan keras di dada Liyuan, Wang Lin menarik keluar seluruh serangga putih beracun yang menggerogoti tubuh Liyuan dan meremukkannya hingga hancur berantakan. Liyuan telah mencapai puncak tahap ascendant. Ia hanya membutuhkan banyak energi asal untuk menembus tahap ilusori yin. 3 jiwa asal yang diberikan memberinya peluang terobosan yang amat besar. Setelah memasang mantra pembatasan di sekitar Liyuan, Wang Lin duduk bermeditasi di sisinya. Dari ingatan 3 kultivator itu, ia kini tahu leluhur darah berasal dari keluarga Yao. Namun, Wang Lin tidak gentar. Ia sudah terbiasa berhadapan dengan musuh-musuh kuat. Dengan penguasaan mantra menyatu dengan alam, ia yakin sanggup meloloskan diri dari bahaya besar sekalipun. Wang Lin lalu memeriksa barang rampasannya. Perhatian utamanya tertuju pada 9 pedang dan 9 tulang binatang yang didapatkan dari ruang penyimpanan celestial. Ia menyusun 8 pedang dan 8 tulang kecil melingkari pedang utama, serta tulang binatang terbesar bermata 4 di tengahnya. Melalui proses rumit yang menguras jiwa asalnya, Wang Lin membagi jiwanya ke dalam 8 tulang dan pedang terbang tersebut. Setelah melewati ujian energi pedang dan memecahkan lingkaran pembatasan yang menyelimutinya, jiwa Wang Lin berhasil menyatu dengan tulang binatang utama di tengah. Proses ini memberinya pencerahan instan. Harta itu bernama pasangan Dao Layu, sebuah artefak celestial yang rusak saat pertempuran masa lalu. Wang Lin tersenyum puas ketika tulang binatang itu menyerap ke dalam tangannya dan membentuk tato hidup di punggung tangan kanannya. Selanjutnya, Wang Lin memeriksa tas penyimpanan tuan muda keluarga Yao. Selain jimat kertas misterius kedua yang ditemukannya di sistem bintang All Heaven, ia juga menemukan informasi penting. Keluarga Yao dan 3 keluarga besar lainnya menyegel sebuah pecahan pulau yang memuat paviliun koleksi. Paviliun itu dibuat oleh Kaisar Langit dan menyimpan berbagai mantra surgawi kuno dan hanya dibuka berkala khusus untuk keturunan 4 keluarga besar. Tak lama kemudian, Liyuan akhirnya terbangun. Meski jiwa asalnya belum sanggup menampung seluruh energi asal untuk terobosan mendadak ke tahap ilusori yin, Wang Lin menyadari bahwa proses tersebut hanya masalah waktu. Ia kemudian mengembalikan 9 pedang terbang milik Liyuan dan menyerahkan tas penyimpanan rampasannya. Sebagai balasan, Liyuan memberikan sebuah cermin kuno khusus yang sanggup menghancurkan berbagai ilmu pembatasan. Saat Wang Lin mengundangnya untuk berburu mantra surgawi di alam surgawi Guntur, Liyuan menyambutnya dengan antusias. Dengan pengetahuan pembatasan Liyuan dan kekuatan tempur Wang Lin, mereka akan menjadi duo maut yang saling melengkapi. Untuk membuktikan kemampuannya, Liyuan merapalkan segel pembatasan ke arah dataran kosong di depan mereka. Seketika ilusi tanah lapang itu pecah dan menyingkap reruntuhan kota kuno, bertuliskan Istana Penyambut Surgawi. Liyuan berjanji akan menggunakan teknik rahasia keluarganya untuk memanipulasi balik setiap jejak mantra surgawi yang mereka temukan demi membantu Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin menatap datar tablet batu yang hancur lalu melompat hinggap di depannya. Liyuan yang menyusul di belakang mengamati puing-puing di sekelilingnya sambil tersenyum. Ia menjelaskan bahwa tempat ini bernama Istana Penyambut Surgawi dan dulunya adalah pusat perdagangan para celestial. Wang Lin mengangguk dan melangkah menyusuri reruntuhan seluas kota fana tersebut. Keheningan mencekam menyelimuti area yang dulunya amat makmur itu, diiringi hembusan angin malam yang terdengar seperti rintihan duka. Melihat puing-puing bangunan dan sisa-sisa batasan kuno yang mulai pudar, Wang Lin merenungkan kejayaan alam surgawi Guntur di masa lalu yang kini musnah tak berbekas. Ia teringat akan jejak telapak tangan raksasa penembus bumi yang pernah ia lihat di alam surgawi hujan. Liyuan mengarahkan pandangannya ke sisi timur yang hancur parah tempat toko-toko terbesar dulunya berdiri. Ia berjongkok mengamati pecahan batu, lalu menunjuk ke sebuah titik di tanah.
Ia meminta Wang Lin untuk menghantam tempat itu menggunakan mantranya. Tanpa membuang waktu, Wang Lin melepaskan petir ungu yang menghantam tanah bagaikan naga liar. Ledakan tersebut mengungkap sebuah formasi ukiran kuno tanpa fluktuasi energi sedikit pun. Wang Lin menduga formasi ruang tersembunyi ini telah kehilangan seluruh energi spiritualnya setelah sekian lama terkubur hingga menjadi formasi mati. Li Yuan membenarkan hal itu. Demi membukanya, Li Yuan berlutut dan menekan luka di jari kirinya ke atas formasi. Darah murni yang disuntikan energi asal perlahan meresap dan mengaktifkan kembali ukiran mati tersebut. Namun, tepat ketika Li Yuan merapalkan garis pembatasan hitam untuk meretasnya, seberkas pilar cahaya raksasa mendadak membumbung tinggi menembus langit. Kejadian yang sangat mendadak itu mengejutkan mereka berdua. Li Yuan tersenyum lebar ketika menyadari bahwa fenomena ini terjadi karena formasi kuno tersebut baru pertama kali dibuka kembali tanpa kunci yang pas. Sehingga roh formasi meluapkan seluruh sisa energi spiritualnya ke udara. Pilar cahaya raksasa itu memancing perhatian para kultivator di sekeliling pulau terbang. Melihat dua kilatan pedang terbang meluncur mendekat, Wang Lin mengibaskan tangannya. Debu dan reruntuhan batu melayang dan membentuk lingkaran pembatas berdiameter 10.000 kaki. Dari dalam area tersebut, Wang Lin melontarkan gertakan dingin yang bergema bagaikan guntur. Ia menegaskan siapapun yang melangkah masuk akan mati. Dua kultivator ascendant dari keluarga Zhao yang tiba paling awal seketika gemetar hebat. Pedang terbang mereka bergetar tak stabil dan memaksa mereka buru-buru mendarat di luar garis debu dan membungkuk hormat tanpa berani melangkah setapak pun. Tak lama kemudian, puluhan kultivator lain berdatangan dari berbagai penjuru. Namun, saat merasakan tekanan energi asal yang memancar dari tubuh Wang Lin, tatapan serakah mereka berubah menjadi ketakutan luar biasa. Tak satu pun dari mereka berani melewati batas 10.000 kaki. Beberapa saat kemudian, pilar cahaya padam sepenuhnya dan mengungkap sebuah lubang gelap di pusat formasi. Hawa energi spiritual surgawi yang sangat pekat langsung menyembur keluar dari dalam lubang tersebut dan memancing pandangan berhasrat dari para kultivator yang menyaksikan dari kejauhan. Tanpa memedulikan kerumunan di luar, Wang Lin dan Li Yuan bersiap melangkah masuk ke dalam ruang tersembunyi yang baru pertama kali tersentuh setelah ribuan tahun tersebut.